luka dalam, kalau luka dalam untuk mengeringkan kan kita tahu mbah-mbah kita bikinnya minyak kutuk. Oke. Nggih, kutuk dikukus, minyaknya diambil. Sekarang pabrikannya juga ada, VIP Kapsul album. kutuk. Ya juga ada. Luka yang paling dalam itu. Luka yang paling dalam. Nah, itu yang sulit. Mungkin bermunajat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat-sahabat channel Lelaku Budaya, pada kesempatan kali ini tidak lupa kita mengudara kembali. Marilah kita sama-sama untuk panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bertemu kembali dengan suasana yang luar biasa. Kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat channel Lelaku Budaya, kali ini kita agak out on the track. Biasanya kita membahas tentang budaya-budaya Jawa. Nah, sekarang kita ada agak sedikit melenceng, tapi tetap ada unsur budayanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan yang berkaitan dengan metode pengobatan secara tradisional. Pada kesempatan kali ini masih tetap kita ditemani oleh sahabat kita Kang Sawir. Ini sahabat setia saya, siap meregengkan, menyambungkan guyonan-guyonan. Selamat malam, Kang. Selamat Sugeng malam. rawuh. Iya. Sugeng lawuh. Orangnya sugeng lawuh. Suganya kopi. Dan pada kesempatan kali ini kita ditemani narasumber kita luar biasa. Beliau ini seorang praktisi kesehatan tradisional, ahli dalam bidang-bidang penyakit tradisional, pengobatan tradisional. Mungkin bisa disebut dengan herbalis. Tetapi beliaunya kan belum berkenan disebut dilakop, kalau bahasa ini wong Arab kono dilakop dengan herbalis. Sugeng rawuh, selamat datang Kang siapa mau? Muhammad Fatoni. Ya, sugeng rawuh. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah, pangestunipun. Iya. Kita juga belum kenalan nggih. Kesempatan niki luar biasa bahwa jenengan bisa hadir menyampaikan pengalaman keilmuan jenengan di podcast kali ini. Sedikit tentang background jenengan. Jenengan punika kok eneng sing ngarani sebagai herbalis, eneng apoteker dan lain sebagainya. Yang paling jenengan tekuni fokusnya tempundi dan ben wong-wong itu bisa ngeraba jenengan nanti kalau disowani, kalau bahasanya Jawa disowani iki nggawa penyakit gondok, nggawa penyakit rantidit barang ngono kan ya iso ya. Monggo. Nggih, matur nuwun. Jadi disclaimer nggih, disclaimer. Disclaimer, bukan ahli, ngapunten. Sanes ahli ya sebatas bahwasanya saya pernah mengikuti bangku perkuliahan farmasi dulunya. Nggih, berawal dari farmasi, terus dilalai mungkin punya mbah ya tukang jamu, tukang dadah bayi. Ngoten niku dadahi mijet bayi. Oh, nggih, bayi gitu. Massage. Nah, nek dadah kuno sekarang massage kan gitu. Jadi kalau disebut herbalis juga masih belum cocok. Karena secara akademis saya ya sarjana farmasi, pernah bersekolah di farmasi.
Hanya dalam dunia farmasi itu memang salah satunya dipelajari namanya farmakognosi. Farmakognosi niku ilmu yang mempelajari bahan-bahan senyawa alam yang memang ada manfaat medis untuk tubuh gitu. Jadi kita mempelajari mulai dari rimpang, daun, batang, bunga, akar seperti itu. Itu kita pelajari isi senyawanya apa, terus bagaimana mengolahnya, kandungan-kandungan tertentu bagaimana untuk menariknya keluar seperti itu. Misalnya contoh kayak kopi ada kafein. Kalau di farmasi yang dipercaya kafein hanya bisa larut ketika pakai air mendidih seperti itu. Manfaatnya kafein apa? Ya salah satunya bikin kita nggak ngantuk. Kenapa tidak ngantuk? Karena memang memacu adrenalin, misal seperti itu. Itu salah satunya, salah satunya di farmakognosi. Nah, kemudian kenapa akhirnya tertarik pada dunia herbal? Ketika mencoba baca buku, terus delalae juga tergabung di beberapa komunitas yang memang menggeluti budaya sebenarnya, Mas. Menggeluti budaya, salah satunya ya jarang sebenarnya, jarang bahwasanya kita mencoba membedah kekayaan leluhur kaitannya kesehatan misalnya, atau kaitannya piye to carane Majapahit kuwi mbiyen dadi satu wilayah kerajaan sing sugih misalnya dari sisi ekonomi. Nah, kalau saya lebih tertarik ke dua bagian itu sebenarnya dibanding hanya misalnya nek Mbah Yai Sawir niki ngendikan bahasanya kami duriahen, kami nasapen, atau hanya euforia pada nama besar leluhur seperti itu. Nah, nek saya karena ya ditambah terus kemudian di 1 tahun terakhir ini memang membuka salah satu usaha di dunia kefarmasian, apotek, mau tidak mau akhirnya melihat begitu besar perkembangan mulai dari dulunya jamu hanya sekedar jamu dideplokke mbae atau cuma dirajangke. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam dunia pabrikan seperti itu. Makanya mulai itu coba menggali, oh ternyata mbah-mbah kita dulu juga sudah mencatat loh, kan gitu. Misal kalau di Jawa, terutama khususnya di Jawa Tengah itu ada serat Jampi Jawi, ada serat Centini, itu Jogja mengeluarkan sendiri, Solo mengeluarkan sendiri. Terus ada kitab TIBB. Saya cari apakah ini sebuah singkatan, ternyata bukan. Saya menduga itu kalau sekarang yang kita pahami sebagai metode Tibun Nabawi lah. Tibun Nabawi karena melihat gaya penulisannya itu pakai pegon. Artinya sudah ada pengaruh dari dunia Islam. Mungkin dengan bahasa di dalamnya Melayu. Kalau serat Jampi terus Centini itu masih pakai aksara caraka. Aksara Jawa. Aksara Jawa. Terus mencoba membedah, oh jebule kayak ngene lho mbah-mbah kita. Ya apakah itu kita jadikan rujukan sebagai sebuah entitas ilmiah? Ya monggo kita perdebatkan untuk itu. Tapi secara empiris sudah mewakili karena sudah dicoba, sudah dirasakan, terus dibuktikan secara indrawi lah seperti itu. Tapi apakah itu jadi rujukan ke jenjang ilmiahnya? Jelas faktanya BPOM juga mengutip itu juga ngoten. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi kalau sekali lagi ngapunten kalau disebut ahli ya belum ahli lah ya. Ya kalau memang tidak ada yang lain kan, sementara ahli ini kan jenengan aja. Di ruangan ini. Iya. Ya mungkin di daerah jenengan di Jambon gitu. Jambon. Nah iya, kan tidak ada yang lain, tidak ada praktisi yang lain. Mestinya jenengan ya sudah bisa ora disclaimer lagi. Oke, artinya fokusnya jenengan ke farmasi lah. Iya, farmasi. Terus dikaitkan dengan zuriyah leluhur jenengan juga. Mbah-mbah impian pernah niteni, artinya orang Jawa dulu itu memang
ilmu titennya sampai saat ini sudah bisa dibuktikan secara secara ilmiah di dunia kefarmasian. Termasuk kaya wong lara untune krowok loro gusi itu hanya diambilkan uyah. Kalau dulu uyah itu digeget, nah semacam itulah. Nah niku BP POM nggih sampai ke ranah itu juga. Iya, yang saya pahami seperti itu. Tapi kalau di buku yang dikeluarkan BPOM memang mengambilnya misalnya kalau dari surat Centini ada resep batuk misalnya pakai A, B, C, D, ada kencur, ada adas, ada lempuyang misal seperti itu. Nah, BPOM cuma memvalidasi bahwasanya ini masuk pengobatan herbal gitu. Apakah nantinya distandarisasi? Nah, monggo itu nanti dikembalikan kepada para cendekiawan lah, para peneliti untuk menjadikan itu. Jadi bedanya pengobatan herbal dengan obat herbal terstandar itu kan pada satu gramasinya, Kalau mungkin kita baca di serat-serat yang saya sampaikan tadi, mungkin hanya sak gegem satu lembar takarannya seperti itu. Lah gegemane saya dengan jenengan pastinya beda gitu. Nah kalau terstandarisasi itu nanti masuknya fitofarmaka. Jadi misalnya kencur ini berapa gram, gramasinya mulai jelas di situ. Tapi kembali lagi memang tidak boleh mencantumkan bahwasanya khasiatnya untuk A, B, C, D, bedanya di situ kalau gitu. Terstandar itu di situ sih. Bedanya di gramasinya seperti itu. Jadi di BPOM sendiri juga mengambilnya itu bukan sekedar misalnya kita cerita, loh aku wingi misalnya kita ada luka. Kita luka, sering jenengan misalnya ya dikom nganggo banyu ya kena paku lah. Kena paku itu pakai air hangat dicampuri garam. Kalau enggak digodoke banyu suruh. Ya itu setelah kita tahu kalau di rumah sakit ya pakainya garam cuma larutan NaCl. Standarisasinya ada, kadarnya ada, berbedanya di situ. Pada itu. Luka luar. Nggih, luka luar. Luka dalam, kalau luka dalam untuk mengeringkan kan kita tahu mbah-mbah kita bikinnya minyak kutuk. Oke. Nggih, kutuk dikukus, minyaknya diambil. Sekarang pabrikannya juga ada, kapsul kutuk. Ya juga ada. Luka yang paling dalam itu. Luka yang paling dalam. Nah itu yang sulit. Mungkin bermunajat. Nah ini sekali lagi, hanya beda istilah. Apa memang di farmasi itu bahasanya harus pakai bahasa Latin. Jadi misalkan kita cairan NaCl. Lah terus di sini yang bahasanya uyah dan lain sebagainya. Niku kan kesepakatan internasional aja toh. Itu kesepakatan internasional bahwasanya standarisasi yang ada di Indonesia ya ngikutinya tetap ke WHO kan. Kan gitu. Jadi mereka pakai nama ilmiahnya apa ya itu yang kita ambil. Misalnya obat herbal terstandar pun ketika tidak serta-merta hanya ditulis kencur aja. Pastinya di belakangnya ada nama latinnya apa, karena itu nanti bisa jadi untuk rujukan secara internasional juga gitu. Jadi bahwasanya yang dimaksud kencur di Indonesia adalah sama dengan kencur yang ada di Amerika, mungkin seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau terkait penggunaan nama-nama senyawa ya itu kesepakatan aja. Kesepakatan. Satu produk atau misalnya bahan herbal di Indonesia khususnya yang di Jawa ini yang sampai saat ini tetap dipakai di dunia internasional, kayu putih. Iya. Kurkuma. Kurkuma plus. Temulawak itu. Temulawak. Iya. Kurkuma. Temulawak pakai asli temulawak gitu juga. Iya. Temulawak, kurkuma. Oh iya. Itu untuk nafsu makan. Yang jelas kebanyakan untuk nafsu makan sama anti kanker. Nah, ini gini, rada melenceng juga ya. Misalkan satu kasus penyakit susah tidur, terus itu kan ada istilahnya diagnosa dulu.
terus herbalnya digodoke iki campuran dengan ini. Ada sedikit persamaan, misalnya nek susah tidur itu karena memang kena asam lambung. Nah, itu ada beberapa herbal yang memang sama, atau memang kandungannya harus memakai takaran-takaran tersendiri. Untuk misalnya orang wong mumet terus dengan susah karena asam lambung naik. Nah, istilahnya itu. Niku takarannya kalau dulu niku pakai gegeman sing jenengan sampaikan tadi, dengan takaran yang model sekarang dadi pil sedina ping 3. Nah, seperti itu apa berpengaruh kepada kondisi seseorang dan lamanya kesembuhan misalnya ngoten niku. Nggih, kalau situasi badan atau situasi pribadi, kondisi masing-masing pasien tentunya juga berpengaruh. Misalnya kita pusing karena sakit gigi, pusingnya karena memang sedang demam, pusingnya karena memang mempunyai riwayat asam lambung, ketika asam lambungnya naik tentunya juga berbeda cara penanganannya kan gitu. Bahkan dari sisi farmasi modern pun penggunaan obatnya juga tentunya masing-masing. Cuma pastinya nek saya melihat misalnya kayak resep-resep orang dulu, misalnya resep-resep herbal orang dulu itu tidak spesifik. Belum spesifik lah, bukan tidak spesifik. Belum spesifik karena memang kosakatanya juga berbeda tentunya. Kados wau sawan. Kita menentukan sawan itu penyakit apa gitu loh. Kita bisa tahu bahwasanya oh ternyata gejalanya A, B, C, D. Nah, obat itu yang kita berikan adalah untuk menangani gejala yang timbul. Ngoten nggih, yang saya pahami seperti itu. Jadi misalnya sakit gigi, ada nyerinya, ada bengkaknya, ada berlubangnya. Itu tentunya ada 3 obat yang berbeda. Satu karena ada kotoran, infeksinya itu sendiri, tentunya pakai antibiotik misalnya. Terus ada pembengkakannya, inflamasinya, tentunya ada obat tersendiri untuk antiinflamasi. Bisa jadi antiinflamasi ini juga bersifat sebagai anti nyerinya. Tentunya berbeda-beda sih. Kalau saya membacanya seperti itu, bahkan di beberapa serat juga seperti itu. Batuk tidak spesifik misalnya. Mungkin orang dulu antara sekarang aja batuk berdahak, batuk tidak berdahak, belum lagi batuk rejan. Kita mengenal juga batuk 100 hari, nek orang 100 hari juga belum sembuh. Batuk sekali ada. Bukan 100 hari, batuk sekali. Teman saya itu tahun-tahunan batuk pisan. itu tak iya tak lah 1 jam lagi ya gitu. Satu kali itu batuk sing anu kita ngumumi kancane delalah pas usum kena gititen. Nah iya gitu. Jadi pas batuk sekali itu Kang Sawir. Belum spesifik aja sih Pak. Kalau saya melihatnya mbah-mbah kita belum spesifik menyebutkan bahwasanya oh iki obat mah yang ngertine lara weteng. Bagaimana lara weteng itu kan terus kemudian di kemudian hari di masa sekarang dijabarkan lara wetenge ana sing mergo tukak lambung, ana sing mergo asam lambung, ana sing mergo GERD tadi. Atau memang ada penebalan dinding itu juga nyeri sampai kram. Maka tugas dokter akhirnya mendiagnosa kemana penyakit itu atau bagaimana jalannya penyakit itu, bagaimana gejalanya. Nah, farmasi itu mengobati gejalanya. Jadi yang diobati gejalanya dulu. Nggih. Baru kasus penyakit apa? Betul. Hampir sama dengan holistik. Saya kok eneng dokter Nur Cahyo atau sampai itu yang dia membuka praktek itu di satu tempat terpencil, tapi suasananya alami. Dibangun dulu mindsetnya dulu. Jadi kalau misalkan kita masuk pasien masuk ke rumah sakit itu bayangannya sudah berat. Nah sekarang satu dokter itu membuka praktek itu di tempat pegunungan. Bayangan rumah sakit itu hilang. Kasus kematian,
yang menakutkan itu kan delok alam itu aja sudah sebagai metode penyembuhan tersendiri. Terus dia beranggapan bahwa menyembuhkan penyakit itu awali dari sumber masalahnya. Nah, terus nek umpami herba sendiri ini kok sampai menyentuh ke arah situ no? Yang saya tahu belum. Jadi kalau herbal itu kan memang satu bahannya herbal, memang langsung dari alam diambil, diolah langsung dibikin. Beda dengan obat yang ya kalau orang sekarang nyebutnya obat kimia lah, ya, obat kimia gitu. Padahal itu sumbernya juga dari alam, cuma pemrosesannya itu lebih detail aja. Misalnya dari bawang putih itu diambil apanya, sari yang mananya, senyawa yang mananya. Jadi kalau kita ngomongin obat farmasi yang sekarang sering disebut obat kimia itu karena yang memang yang diambil senyawanya, senyawa A digabung dengan B digabung dengan C jadinya ini gitu. Misalnya kayak paracetamol itu kan bagian dari beberapa senyawa. Ada yang ngomong itu dari tar minyak bumi, sisa minyak bumi. Ada yang menyampaikan juga bahwa penelitian itu dari sari kulit kayu, terutama kulit kayu kina. Makanya kenapa kayu kina itu awalnya hanya untuk obat malaria, karena gejala malaria di awal juga demam dulu gitu. Akhirnya coba senyawanya mulai diambil lagi, ada menghasilkan paracetamol tadi. Nah, kalau terkait yang tadi saya jadi ingat apa yang disampaikan dulu dosen saya, sekarang udah almarhum. Mudah-mudahan tenang. Amin. Di alamnya gitu. Itu pernah menyampaikan kita sebagai praktisi medis, entah itu dokter, entah itu perawat, entah itu farmasi, berikut obatnya atau herbalis dan lain sebagainya, kita hanya menyumbang 60%. 40%-nya itu faktor X. Faktor X itu di kemudian hari kita coba berdiskusi lagi dengan beliau. Faktor X-nya apa? Iya, bisa jadi si pasien memang punya motivasi untuk sembuh. Yang kedua bisa jadi secara psikologis si terapisnya, entah itu dokter, entah itu apoteker, entah itu perawat, entah itu bidan, sudah memberikan satu energi positif lah. Baru ketemu sudah menyapa dengan senyum dan lain sebagainya. Nah, itu sudah memberi motivasi yang merangsang antibodi tubuh juga muncul gitu. Akhirnya bisa menyelesaikan penyakitnya padahal belum minum obat gitu. 40% ya padahal. 40% gitu. Nah, saya juga jadi ingat ketika dulu masih kuliah pernah nyambi di satu apotek, di mana apotek itu juga bekerja sama dengan dokter spesialis penyakit dalam, sub gastroenterohepatologi. Jadi sudah spesialis, subspesialis lagi lambung dan liver. Jadi beliaunya itu mulai praktek di rumah setelah pulang dari rumah sakit sekitar jam 9, setengah 10, paling cepat jam 8 malam, bisa selesai jam 1, jam 2 malam. Pasien di sana curhat apa itu ditanggepin, oh iya enggak apa-apa nanti gini. Jadi pasien bisa konsultasi 1-2 jam bahkan. Padahal yang ngantri banyak. Bukan oh ya jenengan sakitnya ini resepnya udah tebus, enggak. Jadi benar-benar didengerin. Di situ pasiennya tambah ramai, sempat ada beberapa yang tak tanya, belum baru datang ke sini ki badannya udah kerasa enteng Mas, kayak jodoh gitu. Iya. Jadi maksudnya secara psikologis, secara sugesti juga pastinya sugesti dulu. Gitu. Dulu juga ada di Ponorogo itu yang baru meninggal juga, Pak Narno. Nah, ini almarhum Dokter Narno itu kan luar biasa kan. Jadi wong loro apa elek urung digawa ngene Dokter Narno dulu Ponorogo itu ya urung jodoh. Jadi secara umum kan sudah ada sugesti. Nah, jadi para kirono. Nah, sugesti juga jadi faktor di antara yang 40% tadi. Ngoten ya Mas Hawir.